Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fahmil Amri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pemrograman dasar. Mata pelajaran pemrograman dasar ini ada di kelas 10, khususnya kejuruan multimedia. Nah, pemrograman dasar apa aja sih? Nah, kita yang pertama akan membahas tentang algoritma. Nah, pengertian algoritma itu sendiri adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Jadi masalahnya diambil dari masalah manusia dan diselesaikan menggunakan pemrograman komputer, atau lebih enaknya bisa disebut membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah orang atau manusia. Nah, dan si algoritma ini ditemukan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, jadi beliau ini adalah penemu algoritma. Nah, selain penemu algoritma, beliau juga menemukan ilmu aljabar. Nah, kemudian analogi dari si algoritma tersebut, jadi algoritma seperti ini. Pertama ada masalah. Nah, kemudian sebelum membuat algoritma, pasti diawali dengan adanya sebuah masalah. Nah, setelah adanya masalah, dibuatlah algoritma. Nah, jadi jangan membuat algoritma kalau tidak ada masalah. Nah, dan jangan membuat masalah sendiri, gitu. Kemudian ketika algoritma sudah dibuat, langkah berikutnya adalah kita mentransformasikan ke program komputer. Jadi dari masalah yang sudah kita analisis, kita bisa mentransformasikan ke program komputer. Jadi kan di definisinya kan algoritma ini adalah membuat program komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Nah, jadi kalau implementasinya bukan program komputer, berarti itu bukan algoritma. Ya. Kemudian jadilah sebuah solusi. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Algoritma adalah sebuah solusi dari masalah yang diimplementasikan di program komputer, gitu. Nah, jadi gini, untuk membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian cara mendeskripsikan masalah bagaimana? Nah, jadi yang pertama kita bisa menjabarkan masalah. Nah, jadi ketika kita mendapatkan klien, kemudian klien itu mendapatkan masalah di perusahaannya, kita bisa menanyakan satu persatu, bisa mempertanyakan masalahnya satu persatu. Jadi masalahnya itu apa? Nah, kemudian yang kedua, merincikan masalah untuk menyelesaikan masalah. Dari pernyataan yang sudah kita tanyakan tadi, kita pecah-pecah lagi. Jadi kita apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, membuat sarana interaksi manusia dan komputer. Nah, jadi balik lagi, kita membuat sebuah program komputer yang dipakai oleh manusia. Jadi percuma jika manusianya tidak bisa menjalankan program komputer yang sudah kita buat. Nah, jadi ketika kita membuat program komputer yang akan berinteraksi dengan manusia, seakan programnya itu interaktif gitu. Jadi mudah untuk dipahami, bisa mudah untuk berinteraksi dengan manusia. Oke, kemudian kita lanjut bagaimana kita mentransformasikan masalah ke program komputer. Nah, yang pertama yaitu bentuk urutan masalahnya tersebut, ya. Jadi dibentuk urutan masalahnya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan bahasa pemrogramannya. Nah, ini tergantung si kliennya itu minta apa. Nah, misal si kliennya ini minta pemrograman berbasis web, nah, kita bisa menggunakan pemrograman PHP, HTML, CSS dan sebagainya. Nah, kalau kliennya mintanya desktop, kita bisa menggunakan Java dan sebagainya. Kalau kita menggunakan mobile, nah, kita bisa menggunakan Kotlin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami konsep mesin komputer. Nah, jadi si komputer ini pahamnya ketika kita menuliskan kode seperti apa. Nah, dan kodenya itu harus berurutan, dibaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kesimpulannya yaitu penyesuaian aspek
proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi kalau kita menanyakan sebuah masalah tadi, kita jangan dulu memikirkan apa bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, karena kita lebih fokusnya adalah menanyakan masalah apa yang dihadapi oleh klien dan kita akan menerapkannya ke algoritma dulu. Kemudian urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Kemudian berikutnya urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, urutan langkah logika ini biasa disebut notasi algoritma. Nah, jadi untuk mengimplementasikan notasi algoritma ini kita biasanya menggunakan urutan pertama yaitu untaian kalimat deskriptif. Nah, yang kedua yaitu atau menggunakan dengan flowchart. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan pseudocode. Nah, dari ketiga ini kita bisa pilih salah satu, tergantung ke klien kita ini mintanya seperti apa. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kali ini tentang algoritma pada mata pelajaran pemrograman dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.